Maka pada video kali ini kita akan membahas penanaman bahan stekan yang sudah mengalami adaptasi yang akan kita lakukan program jangka panjang. Dan di sini bicara program adalah sebuah pemaksimalan dari bentuk, gerak, pembesaran akar, pembesaran batang, pembentukan karakter, peningkatan waktu. Di sini semuanya berlaku pemaksimalan yang akan memaksimalkan hasil dari program Anting Putri kita. Bicara pemaksimalan, pemangkasan waktu, pemanfaatan waktu yang seminim mungkin, kita sangat membutuhkan media tanam yang cukup banyak, asupan nutrisi yang baik, sinar matahari yang baik, dan penyiraman yang baik. Di sini kita akan mencoba menjelaskan proses penanaman Anting Putri dengan media tanam yang lebih banyak. Berbeda dengan ngeground ya, karena dia tidak berhubungan langsung dengan tanah. Mungkin medianya lebih tinggi dan lebih banyak. Pada penanaman untuk program ini kita memakai dua wadah yang terpisah. Yang pertama wadah permanen, yang kedua wadah knockdown yang dapat kita buka sebagai space atau ruang nantinya untuk kita melakukan seleksi dan koreksi akar nantinya. Di sini saya menggunakan wadah coil bekas cat yang sebelumnya belum ada lubang karena butuh sirkulasi air dan udara. Kita melubangi, tetapi bukan di bagian bawah seperti lazimnya pot bunga, kita melubangi di bagian samping, bertujuan agar air yang kita siramkan melakukan penyiraman nanti tidak hanyut keluar, dan nutrisi yang kita masukkan yang bermanfaat untuk pembesaran bahan bonsai kita juga tidak hanyut keluar. Nah, di wadah kaleng cat ini kita bisa memberi lubang di sekelilingnya dengan dari bawah kita bisa naikkan sekitar 5-10 cm, dan berjarak sekitar 5 cm keliling kita beri lubang sebagai ventilasi buat sirkulasi udara dan air. Setelah diberi lubang, kita beri pecahan batu. Usahakan dia lebih tinggi dari lubang yang ada, agar ketika kita memasukkan media tanam nantinya, agregat-agregat halus tidak hanyut saat kita menyiram tanaman. Setelah wadah yang permanen kita isi pecahan batu, kita masukkan media tanam berupa campuran pasir sungai dan tanah hitam kebun. Yang perlu saya ingatkan di sini, pasir sungai terlepas dari kotoran-kotoran yang dapat merusak tanaman kita nantinya, seperti kotoran anjing, kotoran kucing, terus juga tanah kebun. Di sini saya ingatkan jangan sekali-sekali memakai tanah hitam bekas bakaran rumah tangga yang dapat mengakibatkan busuknya akar, karena di situ kita tidak tahu kandungan apa yang terkandung di situ. Bisa jadi bercampur dengan minyak, dengan garam, dengan sabun, sampo yang dapat mengakibatkan pembusukan akar nantinya. Setelah material berupa campuran agregat pasir dan tanah kebun penuh, kita padatkan dan kita siram supaya lebih memadat. Kita tunggu sampai airnya meresap dan agregat betul-betul padat. Kembali kita tambahkan dengan agregat sampai rata dengan permukaan.
media tanam padat rata dengan wadah bagian bawah, kita taruhkan. Kebetulan di sini ada balok silinder terbuat dari beton ya. Di sini juga bisa kita gantikan dengan pipa paralon yang mungkin kita isi beton, berfungsi untuk menahan bahan programan kita agar tidak terjadi turun dan berubah posisi nantinya. Oke, setelah beton silinder kita posisikan, kita bersihkan media tanam bagian pinggir untuk memasukkan wadah knockdown kita agar bisa tertahan oleh pinggiran atas dan bawah di pertemuan wadah atas dan bawah. Ada ruang sekitar 5 sentian untuk menahan sisi bagian bawah tabung dari plastik penutup pagar yang kita bikin. Kita posisikan. Setelah kita posisikan, kita lihat memungkinkan nggak untuk ditanam. Nah, kondisi ini masih ketinggian, kita dapat menambahkannya dengan paving block agar posisi tanam tidak terlalu jauh. Di sini saya akan coba melihatkan bentuk potongannya supaya dapat dengan mudah dimengerti. Ini sama tingginya dengan wadah knockdown kita yang akan kita pakai. Nah, di sini kita akan memposisikan tanaman kita. Di sini kebetulan saya ada membuat beberapa bantalan dari piring. Kita sesuaikan dengan target tanaman yang akan kita tanam di atasnya. Saya akan memakai wadah yang ini sebagai landasan, dan kita sudah membayangkan ada space ruang untuk menyiramnya sekitar 5 cm setelah tanaman kita masukkan. Setelah dua wadah kita gabungkan, kita mulai menyiapkan material yang akan kita tanam. Ini bahan stekan kita yang sudah melalui proses adaptasi matahari dan siap untuk diprogram dalam jangka waktu yang panjang, siap menerima sinar matahari full. Di sini kita coba bongkar. Setelah dibongkar, kita lakukan pencucian akar. Setelah akar kita cuci, kita bersihkan akar-akar yang keluar dari pori-pori. Kita hanya memakai akar yang keluar dari bawah kulit. Semua akar yang dari pori kita buang, dan kita hanya memakai akar yang keluar dari bawah kulit yang mengarah ke bawah. Dan dalam program ini kita hanya memakai akar lateral, akar yang keluar dari samping, tidak memakai akar tunggang. Setelah akar kita cuci, kita menentukan sudut pandang di bahan anti putri yang akan kita program, dan memilih tunas-tunas yang akan kita pelihara sebagai cabang nantinya, atau sebagai anak cabang, atau meneruskan batang ke atas. Nah, di sini ada 5 mata tunas batang tunas yang dominan yang akan kita pilih, yang lainnya kita buang agar pembesaran lebih fokus pada batang tunas yang 5 yang akan kita rawat. Lebihnya bisa kita buang. Setelah pembuangan tunas-tunas yang tidak diperlukan, kita juga dapat mengurangi akar agar lebih fokus dalam pembesaran. Kita bisa memberi jarak.
akar sudah kita kurangi, ada beberapa akar dominan yang akan kita fokus membesarkannya. Itu set awal bahan stekan yang akan kita program sudah selesai, tinggal proses penanaman. Setelah dilakukan setting awal pada bahan stekan untuk putri kita pilih beberapa akar dominan yang akan kita fokus membesarkan akar dominan itu. Bahan kita posisikan di landasan yang setelah kita siapkan sebelumnya. Usahakan jangan ada yang lepas atau terkejut. Nah, sebaiknya tidak langsung duduk di landasan yang kita siapkan, sebaiknya ada pengajalan sekitar 1 sentian agar tidak membentuk sudut siku nantinya. Akar yang udah kita pilih diharapkan fokus dibesarkan pada program nantinya, dan tarikan vertikal ke bawah menuju lantai dasar pada media tanam itu akan semakin tinggi media tanam akan semakin baik. Kerja akar lateral menggantikan fungsi akar tunggang yang tidak ada, berperan mengambil makanan, mengambil air juga yang ada di dasar wadah kita, itu akan menambah cepat proses pembesaran akar dan pembentukan karakter anting putri nantinya yang berbentuk belimbing. Setelah proses ini kita lakukan memasukkan media tanam untuk membungkus akar ini. Nah, diusahakan akar tertutup sekitar 5 cm dari di bawah permukaan media tanam agar matahari langsung tidak membuat stres tanaman kita. Oke, kita coba mengganti dengan posisi sebetulnya, dengan wadah yang sebetulnya. Ini media tanam kita masukkan. Media tanam penuh, kita lakukan penyiraman agar media tanam dapat mengisi celah-celah yang ada. Nah, setelah media tanam dapat menutupi sekitar 5 cm di atas permukaan akar, sebaiknya akar tetap kita lindungi dengan batu bata. Agar tidak menerima panas langsung dari sinar matahari yang datang untuk menghindari stres nantinya. Ini setelah bahan kita tanam dan kita tutupi dengan batu bata agar sinar matahari tidak menyinari langsung akar yang ada di dalam media tanam, sebaiknya bekas potongan kita bungkus dulu dengan bahan sintetis, baik berupa cat, lem kayu, silikon, atau apa saja, agar air yang datang dari luar bentuk air hujan dan penyiraman yang kita lakukan tidak meresap ke dalam, menghindari proses pelapukan, dan air yang dari dalam ada di batang, di cabang tidak keluar dalam bentuk penguapan yang berlebihan, agar menjaga tanaman tetap subur.
proses penanaman udah selesai. Di sini ada 2 bagian media tanam dalam posisi umbar ya, di media tanam yang banyak dan tinggi untuk mempercepat proses program anting putri kita. Di sini ada wadah bagian bawah yang permanen dan bagian atas yang knockdown, yang bongkar pasang. Nah, yang atas juga kita bongkar secara berkala per 3 bulan paling lama untuk melakukan seleksi dan koreksi akar nantinya. Ini ada space, ada ruang setinggi ini yang memudahkan kita untuk koreksi akar nantinya. Oke, demikian dari saya proses penanaman bahan bonsai anting putri dalam stekan. Semoga bermanfaat. Salam satu hobi, salam anting lover, salam budidaya. Ikuti terus channel saya, jangan lupa subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.